Saya mohon izin share screen, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah aplikasinya, tapi sebelumnya saya ingin sekilas menjelaskan terkait dengan scoping dari pengembangan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sebenarnya dinamakan e-Bupot Instansi Pemerintah. Kemudian di dalam e-Bupot Instansi Pemerintah tersebut ada menu penting, menu besar lah ya. Ada SPT Unifikasi Instansi Pemerintah, kemudian SPT 21 instansi pemerintah, dan yang terakhir adalah subunit. Nah, di sini karena usernya dibedakan menjadi dua, instansi pemerintah dan subunit, maka kita sebenarnya ini mendevelop dua aplikasi yang sebenarnya sama, tapi secara tampilan berbeda. Nah, nantinya untuk e-Bupot instansi pemerintahnya akan diberikan DNS e-Bupot ip.pajak.go.id, sedangkan untuk user subunitnya ini subunit ip.pajak.go.id. Baik, saya ingin melanjutkan ke aplikasinya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah ketika yang login adalah instansi pemerintah pusat. Artinya instansi pemerintah di sini adalah instansi pemerintah yang memiliki NPWP. Nah, login instansi pemerintah sendiri menggunakan single sign-on DJP online, artinya sama seperti login DJP online, seperti itu. Nah, ketika masuk di aplikasinya ada beberapa ada menu besar di sini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah dashboard. Dashboard di sini adalah berisi tentang SPT yang sudah disubmit atau sudah dikirimkan terkait dengan SPT masa unifikasi, instansi pemerintah, dan juga SPT masa PPH pasal 21. Kemudian di sini ada menu SPT masa unifikasi yang terdiri dari nanti pembuatan bukti potong, kemudian perekaman bukti pungut, dan juga SPT masa itu sendiri. Kemudian ada SPT 21. SPT 21 nanti bukti potongnya kita bedakan. Di sini ada bukti potong bulanan, bukti potong tahunan, dan bukti potong final tidak final sesuai dengan kode objek pajak masing-masing. Dan yang terakhir adalah di menu pengaturan. Nah, menu pengaturan ini mungkin kita bisa mulai dari sini Bapak Ibu sekalian. Di menu pengaturan ini sebenarnya ada dua submenu. Yang pertama terkait dengan tanda tangan, dan yang kedua adalah menu pendaftaran subunit organisasi. Mungkin kita ke subunit organisasi dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, kalau kita lihat di sini, sebagaimana tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa subunit instansi itu sebenarnya dia adalah user pembantu. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu di e-faktur gitu ya, nah itu kita asumsikan hampir sama seperti itu. Jadi ada user pembantu. Kalau di e-faktur ada 3 jenis tingkatan, ada super admin, ada administrator, dan juga perekam. Kalau di sini kita hanya ada 2 tingkatan, yaitu user instansi pusat dan juga user subunit. Nah, tapi untuk user subunit ini sebelum dia menggunakan aplikasi maka harus didaftarkan terlebih dahulu di menu subunit instansi ini. Nah, kita asumsikan kita akan mendaftarkan satu subunit, katakanlah saya kasih nama bendahara subunit. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya agak cepat karena memang dari waktunya sangat mepet ya. Tapi nanti kalau memang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ini nama subunit, kemudian NPWP instansi pusat, kemudian NPWP lama subunit. Nah, NPWP lama subunit ini tidak kita kunci, bisa diisi dengan 00. Kemudian nomor dokumen penunjukan ini maksudnya adalah dokumentasi dari si wajib pajak instansi pusat, misal S123 seperti itu. Nah, kemudian ini alamat diisi dengan jalan, kemudian provinsi. Nah, kemudian referensi wilayah ini kita baca dari database master file wajib pajak. Artinya kita menyeragamkan di situ, kemudian diisi nomor telepon atau nomor HP, kemudian maksimal emailnya,
kemudian NPWP penanggung jawab, dan juga NPWP pejabat bendahara. Nah, ini NPWP-nya bisa diisi dengan data yang sama, tetapi harus ber-NPWP. Dan NPWP-nya kita validasi dari database master file wajib pajak. Klik simpan. Oke, data subunit telah ditambahkan. Hasilnya secara default bendahara subunit yang barusan saya tambahkan, ketika sudah ditambahkan maka statusnya tidak aktif. Maka di sini kita bisa melakukan aktivasi. Oke, kemudian di sini ubah data kalau memang ternyata tadi ada kesalahan tulis gitu ya. Kemudian di sini yang terakhir di kolom aksi ada unduh dokumen. Nah, unduh dokumen ini sebenarnya berisi terkait dengan SKT subunit tadi yang dijelaskan sama Pak Didi dari TPB tadi ya. Nah, ini bisa kita download gitu. Nah, sebenarnya di SKT subunit ini sebenarnya dia berisi terkait dengan bukti pendaftaran dari subunit itu bisa melakukan login nanti di aplikasi eBupot instansi pemerintah ini. Nah, di sini ada data yang ditampilkan, nama subunitnya yang diinput tadi, nomor identitas subunit. Nah, nomor identitas subunit ini berisi 19 digit. Tadi juga sudah disampaikan, 15 digit itu adalah NPWP instansi pusat, dan yang 4 digit adalah nomor urut. Nah, karena ini didaftarkan kedua, maka dia dapat nomor 2. Kemudian kalau kita lihat di bawah, ini adalah hak dan kewajibannya. Ya, kemudian yang di bawah, nah ini Bapak Ibu sekalian, username dan password ini di generate oleh sistem ya. Artinya ketika wajib pajak melakukan NPWP pusat mendaftarkan, maka akan di-generate oleh sistem, di-generate username-nya dan password-nya. Nah, ini nanti dipakai untuk diberikan kepada si subunit bisa melakukan login. Nah, katakanlah misalnya SKT subunit ini sudah diberikan kepada subunit, kemudian subunit login ke aplikasi yang sudah disediakan. Nah, ini loginnya berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi loginnya menggunakan user ID yang tadi di-generate di SKT. Kemudian saya login. Nah, secara umum, secara tampilan memang berbeda nantinya. Nah, ini adalah tampilan ketika user subunit melakukan login ke webnya si subunit itu sendiri. Konsepnya sebenarnya sama, cuma tidak ada dashboard. Tidak ada dashboard yang berisi SPT yang telah dilaporkan, karena memang SPT yang telah dilaporkan itu adalah wewenangnya instansi pusat. Ini ada SPT unifikasi, SPT 21, dan menu pengaturan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya konsepnya sama ya. Cuman dia tidak bisa untuk melakukan pelaporan. Nah, di sini pun nanti tidak bisa melakukan penyiapan SPT. Seperti itu. Saya izin balik lagi ke sini, ke login dari instansi pusat. Katakanlah kita telah berhasil mendaftarkan subunit instansi, kemudian selanjutnya misalnya ingin menambahkan si penandatangan untuk subunit. Sebenarnya penandatangan untuk subunit ini dia bisa didaftarkan oleh subunit itu sendiri, atau dia bisa didaftarkan oleh pusatnya, seperti itu.
Nah, di sini Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan penanda tangan, maka diharuskan untuk melakukan input data by NPWP atau NIK. Cuma untuk NIK ini kebetulan kemarin ada perubahan servis dari Dukcapil yang baru, karena kebetulan sebelumnya sudah ada kasus gitu ya, ada pertasan data NIK, maka ada perubahan servis ini kebijakan dari Dukcapil, kita harus menyesuaikan karena datanya yang memiliki mereka, kita menyesuaikan, cuman saat ini masih kita sesuaikan dengan servis yang baru, sehingga untuk saat ini memang belum bisa dipakai servis NIK ini. Nah, kemudian di sini ada disclaimer yang menyatakan bahwa pendaftaran penandatangan hanya diperuntukkan bagi anggaran atau kuasa anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan surat pemerintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan juga kepala urusan keuangan pemerintah desa. Ini sesuai dengan PMK 231 tahun 2020. Kita simpan. Oke, sukses. Maka ketika sudah mendaftarkan penandatangan ini nanti bisa dipakai untuk menandatangani bukti potong atau SPT-nya. Nah, yang paling atas ini tadi yang kita daftarkan, di sini aksinya bisa kita aktifkan dulu ya, karena default-nya ketika sudah didaftarkan, itu default-nya tidak aktif. Nah, ini statusnya sudah berubah menjadi aktif. Selanjutnya mungkin kita bisa ke pembuatan bukti potongnya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pembuatan bukti potong kita bisa mulai dari SPT unifikasi instansi pemerintah. SPT unifikasi instansi pemerintah terdiri dari bukti potong PPH dan juga bukti pungut PPN atau PPNBM. Kita mulai dari bukti potong PPH. Kita mulai dengan PPH unifikasi. Bukti potong PPH unifikasi. Kita di sini klik rekam. Kita mulai melakukan pengisian. Ya, sebagai informasi, untuk pembuatan bukti potong ini dibuat dengan dua metode ya. Metode yang pertama adalah key-in atau melakukan perekaman one by one, satu-satu, itu merekam satu-satu. Kemudian nanti ada lagi metode yaitu metode import data atau upload. Jadi kita pilih tahunnya, masanya, NPP. Dan ketika NPWP-nya kita inputkan, maka otomatis akan muncul karena akan membaca data dari master file. Ini di sini namanya Argito, kemudian Kiki. Kiki ini maksudnya adalah misalnya NPP yang ini adalah kasusnya misalnya istri gabung sama suami, gitu ya. Nah, di sini Kikinya bisa diisi nama istri. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Kita di sini akan melakukan pemilihan kode objek pajak, gitu ya. Saya telah memilih kode objek pajak. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ketika saya memilih kode objek pajak, maka secara sistem akan melakukan prepopulated. Prepopulated terkait dengan data SKB yang ada. Jadi data SKB-nya ini kita akan membaca data di SIDJP, baik itu permohonannya secara online melalui DJP online atau permohonan datang ke KPP. Selama data SKB-nya ada di database SIDJP, maka seharusnya dan ketika masih aktif ya SKB-nya, maka secara otomatis prepopulated ini akan menampilkan datanya. Nah, kalau kita pilih SKB, maka di sini nilainya akan 0. Gitu. Jumlah penghasilannya berapapun, nilainya akan 0. Nah, sebenarnya ini tidak hanya SKB yang untuk prepopulated, tapi juga bisa pakai suket PP23. Kita coba pakai suket PP23. Ya, di sini akan otomatis akan terprepopulated juga untuk suket PP23-nya selama si wajib pajak yang dipotong dia
masih aktif gitu ya. Nah, tapi kebetulan untuk kasus ini saya tidak menggunakan fasilitas terlebih dahulu. Tidak menggunakan fasilitas, tarifnya otomatis akan terisi. PPh-nya juga karena tarifnya hanya tunggal, berbeda nanti yang untuk 21. Berikutnya ini adalah kita mengisikan dokumen dasar pemotongan. Referensinya ada seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian tambahkan. Nah, ini dokumen daftar dokumen ini harus diisi minimal 1 dokumen. Batasannya tidak diatur ya, maksudnya boleh lebih dari 1 tapi tidak diatur maksimal berapa. Tapi nanti ketika di Bupot yang ditampilkan hanya 1. Nah, ini penanda tangan sebagai pengurus, pilih penanda tangan. Kemudian di sini ada disclaimer-nya, hanya bisa di PPK. Dengan ini menyatakan bahwa bukti potong telah isi dengan benar. Kita simpan. Sukses. Ingin rekam lagi tidak? Kemudian di sini kita cek Bapak Ibu sekalian. Ya, ini paling atas yang kita barusan rekam ya. Nah, ketika setelah direkam, kita bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa download untuk bisa dicetak juga. Atau diberikan kepada pihak yang dipotong. Ini adalah cetakannya. Dan ini ada QR code dipakai nanti untuk konfirmasi. Oke, balik lagi. Ini saya close. Kemudian ini bisa diubah datanya, bisa dihapus. Nah, ya ini mungkin yang fitur yang mungkin unik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita sediakan buat kode billingnya. Jadi di sini kita sediakan fitur kode billing. Kita kunci KAP KJS-nya sesuai dengan kode objek pajak yang sudah dibuat di bukti potong. Nah, di sini muncul kode billingnya. Dan kita juga menyediakan cetakan kode billingnya, cetak billing di sini. Kita bisa download untuk misalnya kita lakukan pembayaran. Seperti itu. Ini adalah kode billingnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kode objek pajak yang di PPh Unifikasi ini ketika membuat membuat billing gitu ya, nama NPWP di SSP dan juga NPWP penyetornya itu nanti ada beberapa kode objek pajak yang seharusnya itu nama dan NPWP SSP dan penyetor itu berbeda. Nah, tapi nanti kita sesuaikan dengan referensi yang sudah diberikan dari teman-teman TPB kemarin saya dan sudah kita set. Artinya misalnya ada kode objek pajak PPh pasal 22 atau PPN gitu ya. Nanti di input dibuat kode billing, maka nanti nama SSP dan penyetornya berbeda. Baik, bukti potong unifikasi sudah, kita lanjut ke PPN. PPN BM Bapak Ibu. PPN BM ini perekaman faktur pajak atau dokumen lain ya. Kita coba rekam. Kita sediakan dua radio button. Nah, ini ketika kita memilih merekam faktur pajak di sini hanya ada inputan NPW dan nomor faktur. NPW di sini adalah NPWP rekanan dan juga nomor fakturnya yang dibuat oleh rekanan. Dan untuk faktur ini kita sudah otomatis membaca datanya, kita validasi dari database faktur pajak dengan kode transaksi 02. Nah, kita coba isikan dulu fakturnya. Kita isikan nomor faktur 16 digit, kemudian NPWP rekanan,
Oke. Kita cek datanya. Data berhasil ditemukan. Kemudian ini akan muncul datanya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah nomor fakturnya, NPWP rekanan, nama rekanan, tanggal faktur dibuat kapan, tahun, masa, DPP, PPN, PPNBM. Kita simpan. Ya, berhasil. Kalau sebelumnya sudah melakukan penyimpanan data, kemudian simpan data lagi dengan data yang sama, maka akan otomatis tertolak. Nah, ini ya, yang barusan kita buat. Kemudian di sini ada aksinya adalah hapus, hapus atau batal, kemudian buat kode billing dan cetak kode billing. Nah, di sini ada buat kode billing juga. Kita buat kode billing PPN. Oke. Cetak kode billing. Oh, sorry. Ya, ini adalah cetakan kode billingnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa download. Dan mungkin perlu dibandingkan dengan yang tadi ya. Di sini kalau kita cek NPWP SSP dan NPWP penyetornya berbeda. Karena memang untuk PPN itu NPWP SSP-nya adalah NPWP rekanan dan NPWP penyetornya adalah si NPWP dari bendahara. Seperti itu. Kemudian bukti potong sudah, bukti pungut sudah. Oh iya, bukti pungut, mohon maaf satu lagi terkait dengan adanya dokumen lain. Nah, untuk bukti pungut dokumen lain ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak batasi, artinya kita tidak melakukan validasi di database faktur pajak karena memang ini datanya sangat tidak standar ya. Kami takutnya ketika kita validasi maka nanti ketika di lapangan nanti terjadi banyak yang protes atau seperti inginnya tidak divalidasi saja. Kemudian selanjutnya adalah posting. Posting ini memindahkan data dari bukti potong yang kita bikin tadi Bapak Ibu sekalian ke SPT. Oke. Setelah posting kita selesaikan, maka selanjutnya merekam penyetoran. Kita pilih kita akan melihat tagihannya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada tagihannya sesuai dengan MAP dan KJS-nya. Dibedakan PPH dan PPN. Dan yang selanjutnya adalah perekaman bukti penyetoran. Ya, perekaman bukti penyetoran kita tampilkan per bupot, nanti bisa dilakukan perekamannya per bupot atau per KAP KJS-nya. Di sini rekam setorannya. Tapi nanti mungkin rekam setorannya barengan ke 21 aja. Baik, selanjutnya adalah bupot 21. Ini ada bupotnya 3 macam ya, bulanan, tahunan, final, tidak final. Kita coba bikin satu bupot, misalnya final tidak final ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali karena waktunya sangat terbatas. Ya, di sini saya sedikit membandingkan dengan ESPT yang ada, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melakukan pemilihan 21.101 dan 21.102, maka kita akan golongkan ini sebagai bukti potong. Tapi bukti potong yang 2 bulanan ini sebenarnya tidak ada bupotnya dan tidak ada nomor bupotnya. Tapi memang bedanya di sini kita diminta untuk melakukan pendetailan data ya. Entah itu dia dipotong atau tidak dipotong. Requirement kemarin, kalau misalnya PPh pasal 21-nya 0, itu tetap bisa disimpan. Kalau berbeda dengan yang ada di ESPT 21, misi yang tidak dipotong, gelondongan gitu ya. Kalau ini enggak, ini minta didetailkan. Seperti itu. Tapi kalau kita melakukan pengisian dengan kode objek pajak yang lain, itu nanti akan menyesuaikan datanya. Misalnya 21.100.07 tenaga ahli. Atau misalnya 21.100.03
Di sini ada pilihannya non bulanan atau bulanan. Seperti itu. Misalnya 07. Oh ya, untuk fasilitas kita sediakan SKB. SKB ini kita baca dari database SIDJP, kemudian PPh 21 DTP dan fasilitas lainnya. Kita tidak pakai fasilitasnya dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penghitungannya kita berdasar dari per 16 tahun 2016, penghitungan PPh pasal 21, pasif penghasilan bruto. Dan sama seperti BUPOT Uni IP, Unifikasi Instansi Pemerintah, metodenya ada dua, key in dan juga impor data. Cuma bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau di sini key in kita bedakan, kita bantu untuk penghitungannya. Jadi cuma input bruto, kemudian akumulasinya berapa, nanti PPh-nya dan tarifnya sudah otomatis dari sistem yang melakukan penghitungan. Tetapi untuk impor data, di situ impor datanya kita masih loss kan, artinya penghitungannya kita serahkan kepada wajib pajak. Kita simpan, sukses, ya. Dan di sini untuk BUPOT-nya kita bisa melakukan pencarian, bisa dari ID subunit, identitas dipotong, periode, dan lain sebagainya, nanti bisa dicari, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melakukan perekaman, bukti potong, final tidak final. Ya ini. Untuk aksinya sebenarnya sama Bapak Ibu sekalian, sama dengan yang ada dari tadi ya, Pertun IP tadi, bisa cetak billing juga, create billing juga bisa. Nah, saya asumsikan Bupert 21-nya sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah posting. Posting ini adalah memindahkan data ke dari Bupert ke SPT. Oke, selanjutnya adalah perekaman bukti penyetoran. Ini misalnya kita udah punya setorannya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita pilih masa dan tahunnya. Kita akan cek tagihannya. Kita bedakan, kelompokkan per KAP KJS di sini. Kemudian rekam bukti penyetoran. Nah, di sini kita detailkan, kecuali yang bulanan ya. Yang bulanan karena KAP-nya sudah pasti sama, 41112100, maka langsung kita gelondongin, karena tidak ada bupotnya juga. Tapi kalau yang final tidak final, kita detailkan per bupotnya. Nah, di sini ketika perekaman pembayaran, gitu ya, ini kita bisa melakukan perekaman. Perekamannya ada 3 macam, SSP atau NTPN, kemudian PBK, dan juga SP2D. Kita coba SSP dulu. SSP di sini akan membaca data dari modul penerimaan negara, database-nya. Data ditemukan. Dan di sini KAP sama KJS-nya nanti kita kunci Bapak Ibu sekalian, kalau KAP KJS-nya ditemukan berbeda, maka tidak akan bisa disimpan. Oke. Kita coba PBK. Nah, PBK ini juga kita akan membaca data di SIDJP. Data ditemukan, kita klik simpan lagi.
Oke. Maaf. Data ditemukan, simpan. Oke. Dan yang terakhir adalah SP2D. Nah, SP2D ini bisa di-input sendiri, tapi untuk SP2D ini kita hanya batasi untuk instansi pusat. Maksudnya instansi pusat kan secara instansi pemerintah kita bedakan jadi 3, instansi pusat, instansi daerah, dan juga instansi desa. Nah, ini kita hanya pasang untuk instansi pusat saja. Untuk instansi daerah dan desa itu kebetulan kita tutup untuk perekaman SP2D-nya. Dan untuk perekaman SP2D ini datanya tidak kita kunci Bapak Ibu sekalian, karena memang kita tidak memiliki datanya. Sebenarnya punya, tetapi datanya tidak real time. Misalnya ketika sudah perekaman penyetorannya sudah selesai gitu ya, kemudian kita lihat rincian pembayarannya. Nah, rincian pembayaran ini berisi terkait dengan setoran tagihannya dibandingkan dengan nilai pajaknya. Tagihan pajaknya dibandingkan dengan setorannya. Kalau misalnya sudah selisihnya 0 atau tidak ada selisih gitu ya, sudah sesuai lah, maka kita bisa lanjutkan ke penyiapan SPT masa PPh pasal 21. Cuman untuk SPT masa ini masih dalam pengembangan dan kemungkinan untuk deploy besok untuk SPT masa ini masih kita disable dan kemungkinan besar kita akan deploy lagi untuk SPT masa ini pertengahan Juli. Jadi kita kejar 1 Juli ini untuk perekaman bukti potong, bukti pungut, juga penyetoran. Nah, ini adalah lengkapi SPT masa 21. Kemudian di sini ada penanda tangan, ngeset penanda tangan. Kalau sudah, yang terakhir itu adalah submit SPT Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah submit SPT. Ketika submit SPT ini nanti disyaratkan adalah sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik yang sama dipakai di e-faktur, e-bupot, e-objection, dan lain-lain. Ketika nanti submitnya sudah selesai, maka nanti akan muncul di dashboard sini. Tapi kebetulan ini Bapak Ibu sekalian, untuk submit SPT-nya belum bisa kita tampilkan karena pengembangannya belum sempurna ya. Karena kebetulan kita juga, tim kami juga sedang ada fokus lain terkait dengan permohonan COVID dan pelaporan insentif COVID. Baik, Bu Rica, mungkin dari saya dan tim cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih.